Jenis soal ini cukup menarik perhatian nih para teman-teman calon taruna, baik yang udah tes maupun yang belum. Nah, teman-teman, di video ini aku akan bahas materi mengenai bela negara, dan juga integritas. Langsung kita mulai aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar mengenai wawasan kebangsaan. Nah, daripada lama-lama, langsung aja ya kita mulai ke soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal pertama ya, materi mengenai bela negara. Sebuah negara menghadapi ancaman perang dari negara tetangga yang telah meningkatkan aktivitas militer di perbatasan. Pemerintah meminta sukarelawan untuk bergabung dengan pasukan pertahanan negara. Apa yang seharusnya warga negara lakukan dalam mendukung upaya bela negara dalam situasi ini? A. Warga negara harus mengabaikan permintaan pemerintah dan tidak terlibat dalam konflik militer. B. Warga negara harus segera pergi ke perbatasan dan bergabung dengan pasukan pertahanan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang. C. Warga negara harus mengikuti pelatihan dan bergabung dengan pasukan pertahanan jika mereka memiliki keterampilan militer yang diperlukan. D. Warga negara harus mencoba menjalani kehidupan sehari-hari mereka seolah-olah tidak ada ancaman perang. E. Warga negara harus mencari perlindungan di negara lain dan meninggalkan negara mereka untuk menghindari konflik. Nah, teman-teman, ketika kita dihadapi pada situasi adanya ancaman perang nih, dan juga pemerintah meminta kita nih untuk menjadi sukarelawan, bergabung dengan pasukan pertahanan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan nih yang menjadi wujud dari bela negaranya teman-teman? Berarti apa? Mempertahankan negara dan bangsa. Kita lihat satu persatu opsinya ya. Dari opsi A dulu nih. Warga negara harus mengabaikan permintaan pemerintah dan tidak terlibat dalam konflik militer. Apakah ini benar teman-teman ataukah ini mendukung upaya bela negara? Tidak ya teman-teman. Kemudian yang B nih. Warga negara harus segera pergi ke perbatasan dan bergabung dengan pasukan pertahanan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang. Nah, di sini teman-teman, kita sebagai warga negara tuh langsung ke perbatasan dan juga tidak koordinasi dengan pihak berwenang. Kira-kira apakah ini menunjukkan bela negara? Ini menunjukkan bela negara nih, bergabung dengan pasukan pertahanan, tapi di sini nih adanya kata tanpa koordinasi teman-teman. Ini tentunya nggak bisa ya teman-teman. Jadi, ini juga salah. Kemudian, kita lihat opsi yang D nih. Warga negara harus mencoba menjalani kehidupan sehari-hari mereka seolah tidak ada ancaman perang. Ini juga salah ya, teman-teman. Justru ini apa? Acuh nih, tidak menunjukkan upaya bela negara. Kemudian, warga negara harus mencari perlindungan di negara lain dan meninggalkan negara mereka untuk menghindari konflik. Ini juga sama ya, teman-teman. Di sini apa? Justru menghindari konflik nih, meninggalkan negara, berarti tidak memperlihatkan upaya bela negara juga nih. Berarti yang tepat yang mana nih teman-teman? Yaitu yang C ya. Warga negara harus mengikuti pelatihan dan bergabung dengan pasukan pertahanan jika mereka memiliki keterampilan militer yang diperlukan. Nah, di sini teman-teman, ini menunjukkan adanya upaya bela negara nih dari seorang warga negara nih ketika negaranya itu menghadapi ancaman perang, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2 ya, materi mengenai UUD 1945. Kedaulatan rakyat tidak lagi berada di dalam wewenang MPR berdasarkan pasal 1 UUD 1945 disebabkan karena A. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat. C. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi. E. Kekuasaan tertinggi adalah presiden. Nah, di sini teman-teman nih. Kedaulatan rakyat tidak lagi ada menjadi wewenang dari MPR berdasarkan pasal 1. Berarti kita harus tahu dulu nih teman-teman, pasal 1 UUD 1945 itu bunyinya apa?
Nah, teman-teman, jadi di dalam pasal 1 UUD 1945 yang membahas mengenai kedaulatan, itu dijelaskannya di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang mana dalam pasal tersebut bunyinya itu adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, berarti teman-teman, untuk soal ini, kenapa nih kedaulatan rakyat tidak lagi ada di dalam wewenang MPR? Karena kedaulatannya itu ada di tangan rakyat nih teman-teman, sesuai dengan pasal 1 UUD 1945 yang mana lebih spesifiknya itu adalah pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3 ya, materi mengenai NKRI. Di sebuah desa, terdapat sebuah masjid yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masjid ini menjadi tempat ibadah, tempat belajar agama, serta tempat berkumpul dan bermusyawarah untuk memecahkan masalah bersama. Peran masjid tersebut menunjukkan elemen penyusunan NKRI yaitu A. Pemajuan dan pelestarian agama serta kebebasan beragama, B. Pendidikan dan pelatihan dalam hal keagamaan, C. Perekat dan pembina kehidupan beragama yang harmonis, D. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, atau ini semua jawaban yang benar. Kira-kira apa nih teman-teman peran masjid yang mana sesuai dengan elemen penyusunan NKRI sesuai dengan kondisi yang ada di soal ini nih. Nah, jadi teman-teman di sini nih ada penjelasan mengenai peran-peran dari masjid ini menunjukkan apa nih teman-teman? Adanya menunjukkan elemen penyusunan NKRI. Yang pertama apa nih? Masjid menunjukkan dan melestarikan agama serta memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, masjid ini menjadi tempat untuk pendidikan dan pelatihan. Dalam hal keagamaan, misalnya itu seperti kajian agama dan juga pengajaran moral. Kemudian yang ketiga, masjid ini berfungsi sebagai perekat dan pembina kehidupan beragama yang harmonis, di mana masyarakat dapat bersama-sama menjalankan ibadah dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua, masjid ini menjadi tempat untuk pendidikan dan pelatihan. Dalam hal keagamaan, misalnya itu seperti kajian agama dan juga pengajaran moral. Kemudian yang ketiga, masjid ini berfungsi sebagai perekat dan pembina kehidupan beragama yang harmonis, di mana masyarakat dapat bersama-sama menjalankan ibadah dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Kemudian yang terakhir di sini, masjid menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk berempati, saling membantu, dan juga bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Nah, tadi nih, sesuai ini nih, tempat ibadah, tempat belajar, dan juga tempat kumpul dan bermusyawarah untuk memecahkan masalah bersama. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya, teman-teman, semua jawaban benar. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman lainnya. Dan juga kita bakal ketemu setiap hari loh teman-teman. Kalau udah, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4 ya. Di sini soalnya mengenai Pancasila nih. Kasus kemanusiaan yang menimpa umat muslim di Palestina tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan butir dari sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman di sini nih, kasus kemanusiaan yang menimpa umat muslim di Palestina seperti yang terjadi saat ini nih, teman-teman. Banyak yang meninggal, banyak yang terkena bom dan lain sebagainya nih tidak dapat diterima nih oleh kita nih bangsa Indonesia. Nah, di sini sesuai dengan butir sila keberapa nih, teman-teman? Nah, teman-teman di sini udah jelas nih ya, ada kasus kemanusiaan. Nah, ini berarti apa nih, teman-teman? Butir sila keberapa nih yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dari Pancasila? Yaitu sila yang kedua ya, teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini teman-teman, di sini itu di sila kedua ini membahas mengenai apa? Nilai-nilai kemanusiaan, teman-teman. Jadi untuk soal ini yang paling tepat itu adalah yang B nih. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya, materi mengenai integritas.
Sebut saja seorang pejabat tinggi di pemerintahan Arif yang menjabat sebagai menteri dalam sebuah kementerian yang bertanggung jawab atas pengadaan proyek-proyek infrastruktur besar-besaran di negaranya. Arif memiliki wewenang besar dalam menyetujui kontrak-kontrak dan keputusan-keputusan strategis terkait proyek-proyek ini. Namun, Arif memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan keluarganya. Pada suatu waktu, Arif memberikan kontrak besar kepada sebuah perusahaan konstruksi yang secara tidak adil menguntungkan perusahaan tersebut. Perusahaan konstruksi ini merupakan bisnis keluarga Arif yang dikelola oleh saudara kandungnya. Padahal ada perusahaan konstruksi lain yang lebih kompeten dan sanggup melaksanakan proyek dengan biaya yang lebih efisien, namun tidak mendapatkan kesempatan karena Arif memilih saudara kandungnya. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggaraan negara untuk kepentingan keluarga dapat digolongkan sebagai tindakan A. Akuntabilitas, B. Korupsi, C. Kolusi, D. Nepotisme, atau E. Gratifikasi. Nah, di sini teman-teman nih. Di sini kan ada teks panjang ya teman-teman. Tapi sebenarnya intinya itu ada di sini nih teman-teman soalnya nih. Dan di sini apa nih? Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan keluarga. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya nih. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya, teman-teman, nepotisme. Nah, jadi nepotisme ini merupakan tindakan memberikan perlakuan istimewa ataupun keuntungan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga atau dekat dengan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan. Nah, gini teman-teman. Ini salah satu contoh dari nepotisme nih tadi nih, di mana Arif ini justru memberikan proyeknya itu kontrak besarnya kepada perusahaan milik keluarganya, yaitu milik saudara kandungnya teman-teman. Padahal ada perusahaan lain yang biayanya itu lebih efisien, tapi dia justru malah milih perusahaan punya keluarganya teman-teman. Nah, untuk tahu nih istilah-istilah ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama akuntabilitas. Kalau akuntabilitas itu artinya adalah bertanggung jawab, dan jadi makanya untuk yang A ini salah ya teman-teman. Kemudian kalau korupsi itu merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada mereka untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Nah, jadi kalau korupsi itu lebih untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kemudian kalau kolusi, tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang merugikan negara atau masyarakat, teman-teman. Nah, kalau misalkan gratifikasi, ini adalah pemberian hadiah atau pemberian yang diberikan oleh seseorang atau kelompok orang kepada pejabat atau pegawai negeri sebagai ungkapan terima kasih atau apresiasi atas suatu jasa atau pelayanan yang diberikan. Jadi kalau gratifikasi ini lebih kepada pemberian hadiah, pemberian barang gitu, teman-teman. Jadi kalau di sini penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan keluarga itu digolongkan sebagai tindakan nepotisme ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga apa yang udah aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa membantu kalian nih untuk lebih memahami mengenai wawasan kebangsaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan tentunya dengan materi yang lebih beragam. Dadah!